Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini aku mau jelasin tips dan cara aku lolos SBMPTN di Kedokteran Gigi Universitas Brawijaya. Jadi dulu itu aku kan lulus SMA di tahun 2018. Jadi aku ikut SBM tahun 2018 dulu itu masih ada TPA sama TPS. TPA itu tes potensi akademik, sama TPS itu tes potensi skolistik gak sih? Ya, skolistik. Itu kalau sekarang kan kayaknya udah nggak ada TPA ya, sekarang kan TPS saja gitu sih. Jadi dulu aku masih ada menunjang nilai di TPA itu sih, kayak belajar fisika, belajar biologi, matematika, terus apa lagi ya TPA, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kayak gitu-gitu kan. Ya, jadi yang pertama itu dulu itu aku sempat les belum tes SBMPTN. Itu ada les yang pertama itu waktu mau kelas 12 SMA, itu les di GO, Ganesha Operation. Terus yang kedua itu waktu setelah UN itu aku les lagi intensif 1 bulan khusus buat SBM, itu di Surabaya di SSC tuh. Terus persiapan apa aja yang aku lakukan ya, itu yang pertama yang pasti belajar itu karena aku tipe orang yang agak, kalau belajar itu mut-mutan, jadi kayak aku nggak bisa kalau misalnya belajar itu dalam keadaan yang rame. Terus aku juga nggak bisa kalau belajar itu dalam keadaan yang bising atau yang nggak enak suasananya, gitu aku nggak bisa. Jadi biasanya itu aku paling sering kalau misalnya belajar itu setelah sholat malam, sekitar jam 12 ke atas sampai subuh. Sampai setelah subuh itu juga tetap aku lanjutin buat belajar kayak gitu. Kalau misalnya malam sih ya belajar, cuman nggak banyak gitu, paling cuman baca-baca gitu aja. Lebih seringnya itu tadi jam 12 malam ke atas sampai subuh. Habis subuhan terus belajar lagi kayak gitu. Yang kedua itu aku banyak latihan soal. Buku dulu tuh banyak banget, tebel-tebel segini ya, tapi beberapa dari buku itu nggak aku sentuh sama sekali gitu. Jadi yang benar-benar yang aku butuhin aja yang aku sentuh, yang aku yang isinya soal-soal gitu. Tuh dari GO sama SSC sendiri dulu juga banyak banget kok latihan-latihan, buku-buku yang yang diberikan gitu. Terus dulu itu juga sering ikut tryout ya, itu juga salah satunya yang menunjang belajarku. Jadi kalau misalnya aku udah belajar kan ya, di rumah udah belajar, udah latihan soal sendiri. Nah, cara mengujinya itu biasanya aku ikut tryout, entah itu tryout di sekolah atau tryout di les-lesan kayak gitu. Tryout itu penting banget sih, kayak mengukur kemampuan kita seberapa mampu kita mengerjakan soal-soal tersebut. Dulu itu juga pilihan yang aku ambil waktu SBM itu masih 3. Kalau sekarang kayaknya 2 ya. Ya aku dulu 2018 itu masih 3. Yang pertama itu Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya FKUB. Terus yang kedua itu Fakultas Kedokteran Universitas Jember.
Yang ketiga itu Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Brawijaya. Nah, aku keterimanya yang ketiga ini, FKGUB. Jadi emang dulu itu emang aku cita-citanya emang dari kecil udah kepingin banget jadi dokter kan. Nah, rezekinya di dokter gigi, tapi ya nggak apa-apa, alhamdulillah aku syukurin banget. Terus dari 3 pilihan tadi itu, karena aku emang milihnya kan kedokteran semua ya, itu benar-benar pilihan yang berat dan sulit menurutku. Soalnya kan mereka kan tiga-tiganya ini passing grade-nya atau PG-nya itu benar-benar tinggi banget. Zaman dulu sih masih tinggi, kalau sekarang nggak tahu ya apa turun atau masih tetap, nggak tahu aku. Pokoknya dulu itu masih tinggi, jadi aku karena PG-nya tinggi, jadi aku urutin dari PG yang paling tinggi sampai yang terendah sesuai pilihanku juga. Jadi yang paling tinggi emang FKUB, terus yang kedua FK Jember, FK UNEJ, terus yang ketiga FKGUB gitu. Jadi mereka sama-sama tinggi sih sebenarnya, kayak gitu. Dulu emang apa ya, sempet kayak stres gitu kan, maksudnya kayak aku dulu undangan juga sempet sebenarnya itu masuk di undangan, cuman waktu di pengumuman terakhir kan itu ada tahap-tahapnya ya. Waktu di pengumuman terakhir itu aku gak lolos, bener-bener merah gitu. Silakan Anda mengikuti SBMPTN. Ya Allah. Tapi emang aku dulu waktu SMA itu emang gak niat banget gitu sih. Kayak belajar ya cuman belajar kalau ada ulangan. Terus habis itu aku juga masih sering main, aku masih sering kayak keluar sama temen-temen SMA, terus kayak have fun banget gitu kan, bener-bener kayak nggak mikirin oh nanti aku kuliah kayak gini kayak gitu. Tapi emang cita-cita jadi dokter itu emang udah dari kecil, maksudnya udah dari SD itu pernah aku tuh sempet les di kayak English courses gitu. Terus di situ kan biasanya ada kayak disuruh perkenalan ke depan. Waktu itu aku anak baru. Nah, waktu perkenalan itu tanyain kayak nama lengkap, hobi, terus cita-cita gitu kan. Nah, aku tuh selalu kalau bilang cita-cita itu my ambition is a doctor gitu. Berawal dari mimpi kecil sih sebenarnya. Terus kayak waktu SMP itu juga masih benar-benar kepingin banget, cita-cita jadi dokter itu masih ada. Terus sampai SMA itu kayak ya masih ada, tapi sempat menurun sebenarnya. Maksudnya kayak lihat anak-anak temen-temen tuh kayak ambis, terus pada pinter-pinter kayak gitu tuh, kayak aku merasa insecure gitu kan. Aku kayak wah bisa nggak ya aku mewujudin cita-cita aku. Masih tetap keinginan tuh masih ada, cuman apa ya, kayak mungkin pengaruh situasi dan kondisi kayaknya ya. Jadi aku kayak males banget itu loh waktu SMA itu, kayak belajar itu ya gitu-gitu aja kayak gitu. Tapi setelah lulus SMA, maksudnya setelah UN, terus sebelum UN, bukan setelah lulus SMA sih, waktu kelas 12 SMA itu benar-benar baru aku kayak wah, aku kalau misalnya nggak bisa belajar, kalau aku nggak mulai dari sekarang, kapan lagi aku mau jadi apa? Cita-cita aku kan berat juga, maksudnya cita-cita yang ingin aku ambil kan juga harus aku capai gitu. Jadi ya udah, berawal dari situ akhirnya aku mulai bangkit lagi, terus aku mulai belajar lagi, aku mulai ikut les, aku mulai rajin lagi, rajin nyatet. Kenapa aku milih Universitas Brawijaya? Karena emang aku dari dulu kan domisili Malang, aku lahir di Malang, cuman aku dulu sempet besar dan tinggal di Pasuruan Malang tuh deket banget, cuman 1,5 jam. Jadi aku emang nggak mau ambil yang jauh-jauh gitu. Emang banyak kan di luar sana FK dan FKG yang emang bener-bener bagus banget di luar Malang, di luar kota, di kota-kota besar gitu kan emang banyak. Cuman emang aku, karena aku juga punya rumah di Malang,
Jadi aku juga nggak mau jauh-jauh dari orang tua juga, karena orang tua aku juga semakin bertambah usianya. Jadi buat adik-adik kelas 12 yang udah lulus, yang mau melanjutkan studinya ke jenjang kuliah, apalagi di kedokteran, itu kalian jangan menyerah, tetap berusaha keras, tetap belajar terus, dan pastinya harus komitmen sama cita-cita kalian, kayak gitu. Apalagi ya, kayak gitu sih, maksudnya kayak aku dulu juga kayak gitu kok, pasti ngerasa kayak down, itu pasti ngerasa kayak insecure, ngerasa kayak aduh aku kuliah di mana ya, aku keterima di mana ini, kalau aku nggak keterima aku harus kemana lagi, apa aku nggak kuliah, kayak gitu-gitu tuh pikiran kayak gitu pasti ada kan. Nggak apa-apa sih, wajar juga kalian berpikir kayak gitu, aku juga dulu tuh kayak gitu, cuman tetap meskipun berpikiran kayak gitu, tetap sambil kita itu tetap usaha, tetap belajar, tetap berdoa, tetap ibadah, tetap semua itu kalau udah dilakukan, yang terakhir yaitu pasrah sama Allah. Pasrah, kalian berserah diri, kayak kalau emang ini jalanku, tolong biarkan aku bisa keterima di universitas tersebut. Kalau emang bukan jalanku, berikan yang terbaik ya Allah, kayak gitu sih. Itu nggak usah insecure, jangan menyerah, tetap belajar dan tetap semangat, kalian pasti bisa. Aku dulu juga ngerasa kayak gitu kok, aku dulu juga ngerasa down banget, aku ngerasa kayaknya aku nggak bisa, kayaknya aku nyerah deh, aku kayaknya ini kayak apa ya, pikiran-pikiran yang negatif, pikiran yang sulit untuk dijelaskan di otak kita itu kayak muncul semua gitu loh, kayak bimbang, ragu, dan segala macam pikiran kayak gitu itu selalu ada pasti gitu. Cuman apa ya, karena aku juga bukan dari keluarga yang kaya banget, maksudnya aku alhamdulillah berkecukupan, cuman aku bukan dari keluarga yang kaya, maksudnya yang benar-benar bisa masuk di kedokteran lewat jalur belakang, atau aku bisa bayar banyak sampai beratus-ratus juta kayak gitu. Maksudnya aku bukan dari keluarga yang kayak gitu, dan orang tua aku juga nggak pernah ngajarin kayak gitu. Jadi dulu aku juga sempat mikir, aku belum kayak nangis itu tiap hari mungkin ya, maksudnya kayak ya Allah gimana ini caranya, aku undangan udah gak terima, karena aku emang gak niat banget waktu SMA itu, kelas 1, kelas 2 itu gak niat, kelas 3 itu baru ada keinginan buat ambis, itu baru kelas 3 SMA. Terus yang kedua itu aku kayak insecure, terus gimana ini, aku nggak bisa, aku nggak tahu lagi kalau aku nggak ngandelin SBMPTN tes gitu kan, mandiri tuh juga aku kayak nggak mampu gitu loh. Aku kayak bahwa aku tuh memberatkan orang tua aku banget, aku tuh udah pengen banget jadi dokter, tapi aku nggak pengen jadi beban buat orang tuaku gitu. Jadi aku kayak mikir, aku harus bisa SBM, aku harus bisa masuk lewat jalur tes. Dan alhamdulillah berkat usaha dan juga doa dan dukungan orang tua juga, alhamdulillah aku bisa keterima di kampus impianku. Buat motivasi itu kayak gini, aku kasih judul Sense of Wonder. Aku lupa dulu terinspirasi dari mana, kayaknya dari Zenius. Dulu aku kan juga beli Zenius yang online itu ya,
buat belajar juga. Jadi ini mimpiku, aku tulis di sini. Kalau nggak bisa jadi dokter gigi. Kalau nggak bisa jadi dokter gigi, jadi dosen. Fighting. Sini Senin itu waktunya aku belajar matematika, Selasa waktunya kimia, Rabu waktunya fisika, Kamis itu bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Oh ini tanggal aku buat 18 bulan 2017. Oke. Kayak tahun lalu. Jumat biologi, Sabtu matematika lagi, Minggu baru belajar SBM, TPA sama TKD. Kenapa kok matematikanya ada 2 hari Senin sama Sabtu? Soalnya aku lemah banget di matematika, guys. Jadi aku harus punya waktu buat belajar banyak. Ini tuh apa ya? Aku kayak lagi galau lagi down, jadi aku nulis lirik. Lupa aku lagunya siapa. I hope Allah will help me anymore to comfort myself. Ini saking pengen banget masuk FKUB sampai aku ngeprint UKT. Oh ya Allah, ini ada SNM dulu, pangkalan dadah sekolah dan siswa. Aku ditolak ini. Terus ini aku kayak ngeprint stepnya, step 1 coba kerjain soal, 2 evaluasi, 3 elaborasi, 4 jadwal, 5 review materi, 6 TFI. Terus ini kayak tanggal, aku ngeprint kayak tanggal gitu. Ya emang sih di rumah banyak kalender, cuman kayak lebih enak kalau kecil-kecil kayak gini kan. Jadi April dulu selesai UN, terus langsung Mei, ini awal Mei kalau nggak salah tes SBM ya. Udah, terus pengumumannya bulan Juli, 2 bulan setelahnya. Ingat banget nih tanggal 3 Juli. Selamat, Anda keterima di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Brawijaya. Ya Allah, itu benar-benar sujud syukur banget rasanya. Udah. Ya, sekian yang bisa aku sampaikan. Tetap kalian jangan menyerah, kalian pasti bisa, dan tetap semangat terus. Oke.